Banyak alasan yang mendasari mengapa kita umat Islam Indonesia harus menolak daripada pemberian nama jalan Kemal Atatürk ini. Begitu banyak hal-hal kontroversi yang jelas mewarnai kebijakan Kemal Atatürk ini di saat menjadi orang nomor satu di Turki. Siapa sebenarnya Kemal Atatürk ini? Dia adalah tokoh sekuler dunia. Dialah yang menghapus sistem pemerintahan Islam tahun 1924. Dia juga menghapus seluruh sistem syariah Islam di Turki pada tahun 1926 dan langsung membuat rakyat Turki tidak berkutik dengan menghapus dan merubuhkan sekolah-sekolah Islam di Turki. Kemal Atatürk ini melarang azan di dalam bahasa aslinya, bahasa Arab, dan merubahnya menjadi bahasa Turki. Dia juga melarang sholat jenazah, melarang azan di masjid. Suatu ketika, ia pernah lewat di sebuah masjid yang masih menggunakan azan bahasa Arab. Lalu Kemal ini langsung merubuhkan masjid itu. Muazzinnya dibunuh dan imamnya digantung di tempat umum. Nauzubillah min dzalik. Buat orang Islam, dia adalah musuh sejati, musuh abadi. Kemal ini melarang seluruh jilbab di seluruh Turki dengan alasan dengan kembali ke pakaian aslinya daripada Turki. Kemal melarang ibadah haji sejak tahun 1924 sampai 1934. Tidak ada kegiatan ibadah haji dari Turki pada tahun itu karena dilarang oleh Kemal Atatürk. Begitu juga dengan umroh. Dan Kemal Atatürk ini juga menghapus sistem waris. Dia samakan antara wanita dan pria dan meniadakan hukum waris bagi yang lain. Dia juga adalah pencela dan penghina Al-Quran. Dalam pidatonya di parlemen pada tahun 1923, dia berkata di depan penjajah Inggris dan Prancis, kita ini berada di abad ke-20, abad industri, dan kita tidak butuh lagi Al-Quran. Kita tidak butuh lagi kitab yang membahas buah tin dan zaitun, dan ini na'udzubillah min dzalik. Inilah sosok Kemal Atatürk yang sangat merugikan umat Islam. Nah, ini kita dapat dari sejarah. Mungkin orang Turki yang nasionalis, yang sebagian besar nasionalis dan tidak kenal Islam, itu menjadikannya sebagai pahlawan. Tetapi umat Islam di seluruh dunia menolak. Oleh karena itu, menurut saya, pemerintah Indonesia bisa menganjurkan nama lain untuk menghindari polemik berkepanjangan ini di masyarakat nantinya. Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar di dunia berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama kita ketahui bersama, ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi sangatlah tidak etis bila pemerintah justru mendukung atau menerima tokoh sekuler yang jelas-jelas melecehkan agama Islam yang menjadi agama mayoritas bagi rakyatnya dari seluruh Indonesia ini. Walaupun hanya sebatas sebagai nama jalan. Dan ini bertentangan dengan Pancasila yang sangat dimuliakan. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ini tidak kenal sekularisme, tidak kenal pluralisme dan liberalisme. Kalau bangsa ini masih menghormati Pancasila sebagai dasar negara, maka kita tolak pembuatan nama jalan Kemal Atatürk di tanah Betawi yang kental dengan ulama dan perjuangan Islam. Menurut saya baiknya pemerintah dapat meminta atau mengajukan nama lain. Pemerintah bisa berdiskusi atau meminta masukan kepada para ulama tanah air untuk menghindari polemik dan kekecewaan dari masyarakat ini. Banyak juga tokoh-tokoh dari Turki yang dirasa lebih tepat seperti Sultan Mehmed II atau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih dibanding dengan sosok Mustafa Kemal Atatürk ini yang penuh dengan kontroversi. Saya khawatir dengan penyematan nama Mustafa Kemal Atatürk ini akan melahirkan opini bahwa Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia menerima prinsip-prinsip sekuler. Secara pribadi, saya menolak penyematan nama tersebut sebagai nama jalan di Jakarta. Dan sebagai anak Betawi tentunya sangat prihatin dengan kondisi ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap hal-hal yang terjadi maupun yang baru akan diwacanakan. Sebagai umat Islam, kita tentu harus menjadi masyarakat yang cerdas dan tanggap serta kritis
namun tetap konstruktif dan sesuai aturan yang berlaku. Tentunya ini satu hal yang memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa kita, umat Islam Indonesia, menentang terhadap nama jalan Mustafa Kemal Atatürk ini di Jakarta. Apalagi di tanah Betawi yang kental dengan umat Islam. Demikian sahabat, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.